Nah, akhirnya nih kita mendapatkan sedikit bocoran spoiler untuk manga One Piece chapter 1050 setelah di minggu yang lalu manga One Piece itu libur. Ya, walaupun belum lengkap nih dan masih sangat sedikit sekali yang kita dapatkan di bocoran spoiler yang pertama kali ini, namun sudah cukup menggambarkan nih tentang apa yang akan terjadi di sepanjang chapter ini nantinya. Banyak sekali kejadian menarik dan mengejutkan di chapter ini, mulai dari konfirmasi mengenai kemenangan aliansi sampai Kaido dan juga Big Mom yang terjatuh di kubangan magma panas di dasar Wano Kuni. Belum dipastikan memang bagaimana kondisi dari Kaido dan Big Mom ini setelah mereka terjatuh ke dalam magma yang sangat panas itu. Namun tentu untuk seorang monster seperti mereka itu tidak mungkin akan mati hanya karena terjatuh ke dalam magma itu, bukan? Nah, yang menariknya banyak yang berspekulasi nih jika justru Kaido akan mendapatkan sesuatu yang tak terduga di dasar Wano Kuni itu. Ancient weapon seperti yang dikatakan sebelumnya kah? Oke, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai spoiler One Piece 1050. Aliansi sudah dikonfirmasi menang, namun Kaido belum sepenuhnya kalah. Nah, di chapter yang lalu kita juga sudah mendapatkan banyak sekali hal yang menarik nih. Di antaranya adalah bagaimana kita mendapatkan flashback dari kisah masa lalu Kaido di sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Vodka Kingdom. Diceritakan bagaimana kisah dari Kaido kecil yang sangat mengenaskan, di mana dia masa kecilnya dia sudah menjadi seorang tulang punggung kerajaan dan menjadi tentara andalan dari Kerajaan Vodka. Saya pada akhirnya di usia yang ke-15 tahun, bajak laut terkuat di masa lalu Rock disebek, tertarik dan kemudian merekrut Kaido. Nah, tentu yang paling menarik di chapter yang lalu adalah bagaimana Luffy bakal senju kita menghantam Kaido dengan telak tuh sampai membuatnya terbang jauh dan mendarat di tanah Wano Kuni. Kita tahu juga saat itu awan api Kaido sudah sepenuhnya hilang karena ini, namun berkat aksi dari Momonosuke nih yang berhasil membuat awan api tepat pada waktunya, Pulau Onigashima pun berhasil mendarat dengan selamat di Wano Kuni. Nah, di chapter ini tentu masih akan melanjutkan cerita di chapter yang lalu, yang mana kita akan diperlihatkan bagaimana keadaan dari Kaido sendiri setelah menerima pukulan super kuat dari Baka Senju kita itu. Nah, oke nih, dari bocoran spoiler yang pertama kita mendapatkan jika judul untuk manga One Piece chapter 1050 nanti adalah Glory alias kemenangan. Ya, jelas sekali jika judul chapter kali ini kita merujuk apa yang akan terjadi di chapter kali ini, yang mana dua Yonko Kaido, Big Mom dan juga Shogun Bala-Bala Orochi yang sudah mengkudeta negeri Wano kurang lebih 20 tahun lamanya, akhirnya mereka berhasil digulingkan alias dikalahkan. Aliansi samurai dan juga aliansi bajak laut telah sukses mengunci kemenangan mereka pada chapter 1050 kali ini. Dan juga nih sudah dikonfirmasi pula jika kemenangan mutlak sudah ada pada mereka. Akhirnya setelah sekian lama nih pertempuran ini berlangsung, kali ini kita sudah mendapatkan siapa yang keluar jadi pemenangnya. Nah, seperti biasanya di chapter ini kita juga mendapatkan sebuah cover story, yang mana di cover story kali ini masih menunjukkan cerita dari cover story yang sebelumnya. Di sini Reiju dan juga Ichiji akhirnya datang dan membantu Niji dan juga Yonji. Mereka di sini membantu adik-adik mereka yang sebenarnya sudah berhasil melarikan diri dalam bukunya Montior. Nah, akhirnya kita bisa kembali melihat kakak beradik Germa ini bergabung nih. Dan sudah pasti jika tujuan mereka yang selanjutnya adalah menuntaskan dendam mereka kepada para anak-anak dari Big Mom itu. Kita masuk ke poin yang pertama dari bocoran spoiler kita yang kali ini. Nah, diperlihatkan nih Kaido yang sudah tumbang dan bahkan saat ini dia tengah berada di dalam tanah Wano Kuni itu hingga mencapai lapisan magma. Ternyata Kaido tidak sendirian di dalam magma tanah itu. Di sana juga ada Big Mom nih. Sepertinya di serangan terakhirnya yang lalu itu Law sudah memperkirakan kedalaman lubang yang dibuat sehingga bisa mengiring Big Mom sampai ke lapisan magma. Mereka berdua di sana seakan memang dipertemukan kembali nih, namun dengan kondisi yang berbeda. Sepertinya di sini akan ada rahasia yang besar dari Oda Sensei nih mengenai kenapa Kaido dan juga Big Mom ini dipertemukan kembali di kekalahan mereka. Terlebih lagi mereka saat ini tengah berada di dasar dari Wano Kuni sendiri. Nah, tentu ada maksud dan tujuan tertentu yang tengah Oda Sensei coba berikan kenapa sampai mereka dipertemukan kembali di dasar Wano Kuni itu. Sudah banyak sekali spekulasi dan teori akan hal ini, dan salah satunya adalah tersimpan sesuatu yang menarik di bawah tanah negeri Wano itu. Mungkin saja nih akan berhubungan dengan perkataan dari Big Mom ini sendiri sebelumnya, yaitu mengenai pertama Wano Kuni. Atau justru mungkin saja ini berhubungan dengan apa yang sudah dikatakan Kaido tentang rahasia besar Wano itu sendiri, yaitu adanya salah satu dari 3 senjata kuno yang bersembunyi di suatu tempat di negeri Wano Kuni itu. Atau bahkan nih mungkin hal menarik yang akan Kaido dan Big Mom dapatkan di sana adalah sebuah Road Poneglyph.
Menarik untuk kita nantikan nih jalan cerita seperti apa yang akan Oda Sensei berikan untuk dua karakter penting di Wano itu. Kita masuk ke poin kedua nih dari bocoran chapter 1050. Di sini kita kembali mendapatkan sebuah flashback, namun bukan dari Kaido ataupun Big Mom, melainkan dari Otoko dan juga Yasui yang tengah berada di kota Ebisu. Terlihat sampai adegan di mana Otoko yang tengah memakan buah iblis smile selesai kemudian membuatnya menjadi efek samping dari smile yang hanya bisa tertawa itu. Melihat hal itu, Yasui pun memakan buah smile yang sama dengan yang dimakan oleh Otoko. Di sini Yasui sudah mengira resiko ataupun efek samping yang akan didapatkan setelah mengkonsumsi buah smile ini nantinya. Namun Yasui tetap memakannya nih karena dia tidak mau memberikan Otoko tertawa sendirian. Nah, ini akan menjadi salah satu momen tersedih di chapter 1050 kali ini, yang mana ini sudah mengangkat emosi dari para pembaca karena chapter 1050 ini kemenangan sudah dipastikan menjadi milik aliansi serta para samurai. Dan yang akan menghancurkan mimpi buruk selama ini nih sudah dialami oleh para penduduk negeri Wano Kuni. Oke, lanjut ke poin yang ketiga nih. Dari bocoran ini terlihat jika Nekomamushi tengah mengumumkan kemenangan Luffy atas Kaido di seluruh penjuru Onigashima. Dengan kata lain, di sini sudah resmi jika kedua Yonko, yang pertama Big Mom dan yang kedua Kaido, sudah tumbang di Wano Kuni itu. Nah, jika kalian masih ingat di beberapa chapter sebelumnya, para samurai pernah berkata jika mereka selamat maka itu berarti Kayalah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Pasalnya, Kaido yang akan mengendalikan Pulau Onigashima itu sampai dengan mendaratnya dengan selamat di Wano Kuni. Nah, kali ini mereka telah mendarat dengan selamat di tanah Wano nih. Tentu mereka semua mengira jika Kaido yang memenangkan pertarungan terakhir itu dan bukannya Luffy Sencho kita. Namun, di sini peran Nekomamushi untuk mengumumkan kemenangan Luffy bakal Sencho kita itu akhirnya bisa diungkapkan. Kita lanjut lagi nih ke poin yang keempat. Kali ini diperlihatkan Momonosuke yang tengah berbicara dengan Zunisa. Momonosuke mengatakan jika dia akan buka perbatasan negeri Wano sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan oleh ayahnya dahulu. Namun Momo akan melakukan hal itu nanti dan tidak untuk sekarang. Nah, sepertinya Momonosuke masih menunggu momen yang tepat nih untuk benar-benar membuka negeri Wano Kuni sendiri. Mungkin saja di sini nih Momonosuke itu tahu jika masih ada hal yang buruk masih mengintai negeri Wano saat ini. Karena itulah dia lebih memilih untuk terlebih dahulu menahan untuk membuka perbatasan Wano Kuni. Selain itu nih, diperlihatkan juga Momonosuke yang sudah mendaratkan di ibu kota bunga dan berubah kembali ke wujud manusianya itu. Namun sayang sekali nih, di bocoran kali ini kita masih belum melihat dengan jelas karena asap yang tebal masih menyelimuti Momonosuke untuk saat ini. Nah, inilah salah satu hal yang paling menarik di chapter kali ini nih. Pasalnya pada akhirnya kita akan ditunjukkan bagaimana perawakan dari Momonosuke yang sudah dewasa. Dari kepungan asap yang tebal itu pula muncul para Akazayana dan tentu dengan Kozuki Hiyori bersama mereka. Nah, di sini Denjiro berkata seperti ini. Aku telah membawa Shogun Wano Kuni yang baru. Nah, itulah yang sudah kita dapatkan dari bocoran spoiler manga One Piece chapter 1050 nih. Memang hanya ada beberapa poin saja nih untuk bocoran yang pertama ini, namun itu adalah beberapa poin penting yang akan menjadi garis besarnya dari jalan cerita chapter 1050 ini nanti. Oh, yang terakhir nih, dan tak kalah penting pula, di minggu depan chapter tidak libur alias akan rilis seperti biasanya. Oke? Gimana menurut kalian tentang chapter bocoran 1050 ini? Does it make sense? Menarik gak? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, setelah tadi breakdown kita mengenai spoiler One Piece 1050, aliansi sudah dikonfirmasi menang, namun Kaido belum sepenuhnya kalah. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton DRTV and we'll be come back.